Ya, tentang sekarang yang hasil quick count nih tentang Pilpres 2024 ini kan sekarang ada pihak yang ingin menggulirkan kecurangan pemilu itu melalui hak angket. Nah, menurut Prof gimana nih? Ya kita tunggu dulu sebetulnya sampai proses formal ini selesai, tuntas. Sebaiknya kita saling menghormati gitu ya. Kubu yang menang maupun yang kalah. Saya mau cerita untuk mengingatkan aja kita semua. Ketika Pilpres pertama berlangsung 2004, saya ketua MK baru 1 tahun. Dan pertama kali perselisihan hasil pemilu ditangani oleh lembaga peradilan namanya MK, ya 2004 itu. Pilpres pertama juga 2004, gitu kan. Nah yang menang waktu itu Pak SBY. Incumbent Ibu Megawati presidennya kalah jauh. Nah besok mau pengumuman KPU, malamnya itu Pak SBY itu sebagai capres yang sudah quick count-nya sudah merasa menang, itu membuat statementnya adalah besok sesudah pengumuman resmi dari KPU saya akan segera mengumumkan rancangan kabinet. Nah mendengar itu di TV, di koran, saya bikin konferensi pers. Saya bilang presiden terpilih itu ya baru ada sudah melewati 2 proses. Proses di KPU dan yang kedua proses di MK. Harus dihormati, ada yang namanya MK. MK itu bisa membuat keputusan. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Ya saya sekalian nakut-nakutin gitu. Karena MK juga masih baru. Jadi kalau ada perselisihan tentang hasil pemilu, yang menang bisa kalah loh. Yang kalah juga bisa menang. Jadi hormati, ada mekanisme. Nah, sedangkan yang membuat kabinet itu kalau sudah jadi presiden, kapan presiden ada? Itu baru tanggal 20 Oktober. Kalau tanggal 19 Oktober ada bom meledak lalu kita harus perang, lalu presiden harus mengumumkan keadaan bahaya, keadaan perang, bisa nggak jadi itu pelantikan. Saya bilang MPR dibom, ya Presiden Megawati akan terus. Jadi kita sabar dulu. Nah saya juga berharap di pemilu 2024 ini kayak begitu. Kubu yang menang tahan diri dulu. Jangan merasa udah selesai nih. KPU aja belum resmi mengumumkan. Ya kan? Nah, memang jauh jaraknya 20-an%. Tapi harus diberi ruang kesempatan untuk adanya perkara di MK. Gitu loh. Nanti dulu hasilnya. Yang penting sengketa pemilu kalau enggak. Nah, kalau tidak ada, itu yang terjadi di 2024. Saya datang ke Presiden Megawati di istana. Saya bertanya, mau berperkara apa enggak? Ini karena MK ini masih baru, jadi saya bilang, 2004 maksudnya? 2004, saya punya kepentingan memberitahu ada mekanisme di MK. Nah, Ibu Mega, ya dia terima kalah, ikhlas. Karena quick count-nya begitu, dia udah, nggak usahlah saya berperang. Nah, sesudah dia bilang begitu, baru kami membuat maklumat, mengkonfirmasi bahwa keputusan KPU sudah final dan mengikat. Nah, baru sesudah itu ada presiden terpilih namanya, tapi belum jadi presiden Republik Indonesia. Karena belum dilantik. Belum dilantik, masih ada waktu sampai 20 Oktober. Itu tadi saya bilang, seandainya tanggal 18 ada perang, masih Megawati terus. Gitu. Nah jadi kita harus sabar menunggu dari pihak pemenang. Kedua, dari pihak yang kalah ini kan kecewa. Harus kita hormati juga. Dan kepada mereka ini diberi ruang saluran hukum dan saluran politik. Angket di DPR itu saluran politik, proses politik. Ya boleh aja, harus dihargai, jangan dilihat negatif, tapi dengan tetap memberi ruang pada saluran hukum. Gitu loh, dua-duanya ditempuh. Ini penting ya, untuk apa? Memindahkan kemarahan, kekecewaan dari jalanan ke ruangan sidang. Sidang forum politik di DPR, sidang forum hukum di MK. Bawaslu sebagian dan ke MK. Bukannya kalau kecurangan pemilu itu kan jalurnya ke Bawaslu. Nanti kalau sengketa pemilu kan ke MK. Jadi sengketa mengenai proses pemilu itu di Bawaslu, sengketa mengenai hasil di MK. Nah, sengketa mengenai proses itu kompleks, banyak.
ada menyangkut tindak pidana. Ya, kalau misalnya ditemukan ada pelanggaran pidana pemilu, itu ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di situ terdiri atas Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Mereka lah yang memproses penuntutan tindak pidana. Sudah ada mekanismenya di undang-undang. Gitu loh. Nah, lalu itu pidana. Kalau dia menyangkut administrasi, keabsahan calon, ke ini segala macam gitu, nah, itu ke Bawaslu. Nanti kalau tidak puas ke Pengadilan Tinggi, gitu. Kalau misalnya berkaitan dengan subjek, misalnya anggota tentara terlibat dalam tindak pidana pemilu, itu pengadilannya di pengadilan militer. Ini untuk memastikan bahwa TNI itu netral. Dia nggak boleh ikut cawi-cawi dalam urusan pemilu. Kalau dia terlibat dalam pidana pemilu, di pengadilan militer. Dan saya sudah ikut mempersiapkan hakim-hakim militer, udah berapa kali training, supaya mereka siap kalau ada tentara yang terlibat. Nah, gitu loh. TUN juga begitu. Jadi proses pidana, proses hukum administrasi, proses hukum tentang hasil udah siap. Nah, sekarang angket ini bagaimana arahnya? Ya, angket ini kemana arahnya dan mau diarahkan kemana? Atau ada kemungkinan nggak tujuan pemajulan presiden? Saya rasa kalau politik tuh bisa kemana-mana, boleh aja, bukan boleh aja, bisa saja terjadi. Tapi ada 3 hak lembaga DPR selain hak bertanya anggota, hak interpelasi, hak angket atau penyelidikan, dan yang ketiga hak pernyataan pendapat. Ya, nah yang ada kaitan langsung dengan pemakzulan yang ketiga ini hak pernyataan pendapat namanya. Jadi kalau misalnya DPR sudah bulat, ya mayoritas menyatakan bahwa presiden ini melanggar hukum, bahwa presiden ini apa macam-macam, termasuk yang paling ringan presiden ini sudah melakukan perbuatan tercela, misalnya gitu kan. Nah, pernyataan pendapat itu bisa dibawa ke MK, oleh MK dibuktikan benar apa tidak ini. Kalau terbukti benar, balik lagi ke DPR, oleh DPR diajukan ke MPR untuk impeachment, untuk pemakzulan. Itu mekanismenya. Ya itu lama itu, bisa setahun lebih. Kayaknya nggak nyanda waktunya. Ya kan? Jokowi kan sampai Oktober saja. Lah itu dia. Tapi tidak apa-apa kalau sekedar berwacana. Ini kan seru-seruan, tidak apa-apa. Ini menyalurkan. Iya. Nah, tapi ini fokusnya kan bukan pernyataan pendapat, tapi angket, penyelidikan. Ujungnya adalah Gakum, penegakan hukum.